Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Andriana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan di era global, di era digital. Nah, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ilmu pengetahuan di era digital ini. Dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, tapi juga sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi secara efektif, seperti membangun komunikasi yang efektif. Mengapa demikian? Karena menurut penelitian menunjukkan bahwa bahasa ini memfasilitasi pertukaran informasi dan ekspresi di platform digital yang sangat penting untuk memahami dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial dan aplikasi digital lainnya dapat menciptakan ekosistem komunikasi yang baik, di mana pengetahuan dapat diakses dan didistribusikan secara luas. Untuk sejarah perkembangannya sendiri, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Perkembangan bahasa Indonesia ini mencerminkan dinamika sosial, politik, budaya di Indonesia, serta peran penting bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu yang digunakan secara luas dalam perdayaan dan komunikasi antar suku pada masa Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu sendiri digunakan sebagai bahasa kebudayaan dan pendidikan, termasuk dalam konteks agama Buddha pada zaman dahulu. Seiring perkembangan Islam, bahasa Indonesia semakin diterima di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, sebagai komunikasi antar suku bangsa. Pada Kongres Pemuda II, yaitu pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bangsa dan berganti nama pada saat itu menjadi bahasa Indonesia yang diusulkan oleh M. Tabrani dan disetujui oleh para pemuda lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang 1945. Seiring perkembangannya zaman, bahasa Indonesia mulai berfungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo memindai langkah awal dalam pelatihan dan pengembangan bahasa Indonesia untuk keperluan akademis dan ilmiah. Dalam upaya untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, berbagai upaya standarisasi dilakukan, termasuk dalam penyebaran tata bahasa dan dalam kamus resmi yang membantu dalam pembelajaran dan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan akademis dan di kalangan masyarakat umum. Contoh penerapan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan di era digital sangat banyak. Contohnya seperti penyediaan materi pembelajaran online, aplikasi belajar, penelitian publis dan ilmiah, penggunaan dalam media sosial dan platform digital. Nah, seperti penyediaan materi pembelajaran online dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam pengetahuan di era digital dengan penyediaan materi pembelajaran online ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses internet, yaitu dengan banyaknya pendidikan online yang menyediakan materi terbuka dalam bahasa Indonesia seperti kursus, video pembelajaran, dan e-book yang memungkinkan siswa dan masyarakat umum untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Hal ini juga dapat meningkatkan
literasi dan memahami terhadap ilmu pengetahuan dan konteks lokal. Untuk tantangan sendiri, tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan di era digital seperti keterbatasan sumber daya dan materi ajar, yaitu ketersediaan materi atau bahan ajar dalam bahasa Indonesia yang berkualitas masih sangat terbatas. Meski banyak materi yang tersedia dalam bahasa Indonesia, tapi masih lebih banyak materi yang tersedia dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing, sehingga banyak siswa atau masyarakat kesulitan untuk memahami konsep-konsep penting dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa mereka sendiri. Tantangan yang berikutnya adalah budaya membaca yang rendah, juga mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia sendiri. Nah, di era digital seperti sekarang ini, para remaja bahkan para pelajar memiliki minat baca yang sangat rendah, terutama dalam bahasa Indonesia. Karena beberapa faktor seperti keterbatasannya aksesibilitas, kualitas pendidikan yang rendah, yaitu kurangnya fasilitas yang dapat mengurangi minat baca. Yang ketiga adalah persaingan media digital, seperti masyarakat lebih tertarik pada media sosial, film, dan game online daripada membaca. Yang keempat adalah budaya lisan yang lebih dominan. Nah, solusi untuk tantangan-tantangan tersebut seperti penguatan kurikulum, mengadakan workshop dan seminar tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah program pelatihan dan bimbingan untuk membantu mengembangkan keterampilan berbahasa seperti menulis, berbicara, membaca yang baik dalam konteks akademik. Yang keempat adalah promosi literasi membaca. Nah, promosi literasi membaca ini berguna untuk mendorong budaya membaca, terutama di kalangan remaja dan siswa, dengan menyediakan akses literatur dengan berbahasa Indonesia yang berkualitas dan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan minat baca, yaitu dengan menggunakan aplikasi mobile, platform online yang menyediakan akses ke buku digital. Kesimpulannya, bahasa Indonesia sendiri berfungsi sebagai bahasa persatuan dan identitas nasional yang sangat penting dalam konteks sosial, budaya, dan akademik. Di era digital ini, bahasa Indonesia menghadapi tantangan yang serius, termasuk dominasi bahasa asing dan penggunaan bahasa istilah-istilah baru yang tidak baku, serta rendahnya kualitas penggunaan dalam komunikasi sehari-hari. Meskipun demikian, digitalisasi juga membuka peluang besar untuk memperkenalkan dan memperluas penggunaan bahasa Indonesia secara global. Sarannya, mengembangkan pendidikan bahasa yang lebih baik dengan cara lembaga pendidikan perlu memperkuat kualitas kurikulum bahasa Indonesia dan dengan lebih fokus pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua adalah mempromosikan kesadaran literasi, yaitu dengan mempromosikan menjabarkan seberapa penting sih membaca. Yang ketiga adalah pengembangan konten digital. Yang keempat adalah standarisasi bahasa digital, yaitu yang menjelaskan tentang pedoman atau standar untuk penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dan di platform lainnya agar tetap sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video